Teman-teman tahu semua harga iPhone tahun ini tuh bakal naik drastis banget, kecuali satu iPhone ini harganya katanya bakalan tetap sama ya. Dan menurut aku pribadi, ini tuh bisa jadi pilihan yang lebih worth it daripada beli iPhone 18 Pro. Kenapa? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ngomongin buat jadwal rilis iPhone yang ini bakal menjadi pertama kalinya Apple ngelakuin hal seperti ini ya. Apple bakal nge-split buat perilisan iPhone baru mereka. Jadi ngomongin buat tahun 2026 ini akan dirilis di bulan September nanti iPhone baru. Itu hanya iPhone 18 Pro, 18 Pro Max, dan iPhone Ultra mereka ya, atau iPhone lipat. Yang harganya ini udah naik gila-gilaan banget ya. Seperti 18 Pro yang bisa tembus sampai 27 juta dan 18 Pro Max yang bisa tembus sampai 29 juta. Semua harga iPhone ini tuh udah di atas 17 juta ya. Sedangkan iPhone 18 katanya harganya tetap sama, nggak bakal naik harga guys. Artinya ini buat teman-teman yang mau upgrade iPhone di tahun ini, teman-teman harus punya budget yang bener-bener ekstra banget ya. Dan nanti baru di Spring 2027, ini iPhone versi low cost-nya bakalan rilis ya. iPhone 18 dan iPhone 18e. Nah ini menarik banget ya. Karena kalau Apple rilis bersamaan iPhone 18 dan iPhone 18 Pro, 18 Pro naik harga, 18 biasa harganya sama, dengan fitur-fitur baru seperti ini, kayaknya orang bakalan beli iPhone 18 ya. Nah, apa aja yang baru? Yang pertama ngomongin buat bocoran yang lagi beredar ini ya, semingguan terakhir. Ngomongin buat tampilan body design iPhone 18. Beberapa sumber menginfokan bahwa tampilan body iPhone 18 ini itu hampir sama aja seperti iPhone 17. Nggak ada perubahan. Jadi secara overall, dari desain tampilan body iPhone 16, 17, sampai ke 18, itu hampir sama semua guys. Layout kamera masih sama, material body juga masih sama persis. Dan kami buat ukuran size-nya juga tetap sama, di size 6,3 inch. Cuman buat beberapa hari lalu ini, dari source Cina, ini beredar dummy iPhone 18 ya. Yang layoutnya itu udah berubah total ya guys. Agak mirip seperti layout iPhone versi Pro modelnya, yang di sini dia memiliki area buat pelato juga, mirip seperti iPhone 18 Pro, 17 Pro. Nah, kalau dari teman-teman sendiri, menurut kalian gimana nih? Lebih suka nanti tampilannya kayak iPhone 17 yang base modelnya, atau dengan tampilan yang baru ini ya, sesuai dengan bocoran yang beredar? Baik lagi, ini masih rumor ya. Nah, menurut teman-teman lebih bagus yang mana ya? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Masuk ke bagian chipset, iPhone 18 base model ini menggunakan chipset A20 dengan fabrikasi 2 nanometer ya. Walaupun cuma loncat satu chipset aja dari A19 chip, cuman dengan fabrikasi yang baru ini, chipset A20 tuh lebih efisien, lebih cepat, dan lebih rendah buat konsumsi dayanya ya. Jadi buat penggunaan harian, ngomongin buat baterai life ini bakal lebih awet lagi. Nah yang menariknya di sini ngomongin buat besaran RAM-nya, ini semua tetap sama guys, menggunakan RAM 12GB. Ini penting banget karena ngomongin buat tahun ini di iOS 27 sampai tahun-tahun berikutnya, Apple tuh nanti fokusnya bukan ke fitur-fitur yang konvensional ya, tapi Apple lebih fokus dengan fitur-fitur baru tambah dengan dukungan Apple Intelligence ya, atau Siri AI ya yang baru ini. Jadi ngomongin buat dukungan RAM lebih besar, nanti ngomongin buat multitaskingnya bakalan lebih lancar, AI lebih responsif lagi, dan ngomongin buat semua fitur-fitur baru Apple Intelligence yang bakalan hadir nanti di iOS 27 sampai iOS berikutnya. Ngomongin buat iPhone 18 ini tuh udah siap tempur semua ya guys. Nah lalu bagaimana dengan dukungan untuk layar LCD nih? Karena ngomongin buat iPhone setiap tahunnya itu pasti ada upgrade di bagian layar display ya. Nah ngomongin buat iPhone 18 ini ternyata tuh masih sama seperti layar iPhone 17 nya. Masih sama-sama 120Hz dan menggunakan layar LTPO OLED display juga. Jadi dari segi kualitas layar, iPhone 17 dan 18 nanti itu nggak akan ada perbedaan ya guys. Cuman dari bocoran yang beredar katanya iPhone 18 ini itu juga dapat upgrade yang signifikan ya di bagian Dynamic Island-nya. Akan mengikuti seperti varian Pro modelnya. Ngomongin buat tampilan desain Dynamic Island-nya ini akan jauh lebih kecil lagi ya guys. Dan ngomongin buat storage iPhone-nya tetap sama, dimulai dari kapasitas 256GB. Jadi ngomongin dari iPhone 17 sampai iPhone selanjutnya, semua kapasitas iPhone itu akan dimulai dari kapasitas 256GB guys. Buat 128 ini tuh udah nggak diproduksi lagi, karena baik lagi ya, kapasitas 128 di era-era saat ini, yang aktif sosial media, aktif main games, foto video,
itu tuh bakalan cepet penuh banget ya. Yang 25 GB aja itu buat kebutuhan foto video udah cepet penuh banget ya, apalagi yang 128 GB. Tapi buat teman-teman yang pakai iPhone 128 GB dan storage iPhone kalian mau penuh, please teman-teman gak perlu langganan iCloud. Cukup beli storage SSD ini aja ya buat iPhone kalian. Aku juga pakai di sini, aku pakai kapasitasnya 256 GB. Ini iClips dari brand Adam Element. Lebih simpel karena tinggal colok aja, dan dia juga lebih aman nih karena buat akses datanya ini butuh fingerprint kalian. Jadi buat mindahin dokumen-dokumen penting seperti mungkin foto, video, ini jauh lebih aman ya guys. Dan ngomongin buat SSD ini, itu bisa untuk semua perangkat gadget ya. Baik tuh laptop, iPhone, iPad, Mac mini, Android juga. Yang penting udah USB Type-C. Dan yang paling kerennya, ini buat teman-teman yang aktif main di video. Kalau iPhone kalian ada dukungan buat lock videonya, kalian rekam video, itu bisa langsung kesimpan ke dalam SSD ini ya. Jadi kalau buat storage iPhone kalian nggak bakal cepet penuh. Nah, buat link pembelinya tinggal cek aja di kolom deskripsi. Selanjutnya ngebahas buat bocoran kameranya. Nah, menurut aku ini yang bikin iPhone 18 itu lebih worth it ketimbang iPhone Pro modelnya ya. Dikabarin iPhone 18 ini tuh ngomong dari segi kamera, itu memang nggak ada upgrade yang sampai gede banget ya ketimbang varian Pro modelnya. Ngomongin buat lensa wide dan ultra wide-nya masih tetap sama 48 megapiksel. Cuma ngomongin buat kamera depannya, ini katanya sih udah di-upgrade ya guys. Kalau iPhone 17 18 megapiksel, 18 ini menjadi 24 megapiksel, yang artinya nanti ngomongin buat kebutuhan selfie bakal lebih tajam, FaceTime lebih jernih, dan fitur-fitur seperti center stage ini bakal jauh lebih smooth lagi ya, karena ada lebih banyak pixel buat di crop. Jadi buat teman-teman para content creator yang memang aktif ngerekam buat pakai kamera depan, itu bakalan lebih bagus lagi ya hasil video kalian. Lalu bagaimana dengan dukungan baterainya? Dikabarin ngomongin buat baterai di iPhone 18 ini masih sekitar 3692 mAh. Jadi ini nggak jauh beda seperti iPhone 17-nya. Cuman sini Apple bakalan upgrade buat dukungan fast chargernya up to 40 watt, dan ngomongin buat wireless chargernya up to 25 watt. Jadi walaupun ngomongin buat baterai ini kapasitasnya sama seperti iPhone 17, cuman berkat dukungan chipset A20 ini yang lebih efisien, baterai life ini bakalan lebih awet ya ketimbang iPhone 17. Nah, tapi di sini ada satu hal dulu ya yang harus aku infoin ke teman-teman. Kenapa harga iPhone 18 ini tuh bisa sama ya atau nggak ada kenaikan harga? Ini karena dikabarkan Apple tuh bakalan downgrade beberapa komponen yang ada di iPhone 18. Tujuannya baik lagi buat menekan biaya produksi. Jadi ngomongin buat harga iPhone 18 itu nggak bakal naik ya guys. Nah, salah satu yang bakal di downgrade ini ngomongin buat dukungan GPU-nya. Yang awalnya 5 core GPU katanya itu bakal menjadi 4 core GPU ya guys. Begitupun juga dari dukungan display katanya bakal menggunakan teknologi OLED yang versi lamanya ya. Cuma tetap mendapat dukungan 120 Hz ProMotion. Jadi di satu sisi dapat chipset yang lebih baru A20, RAM 12GB, tapi di sisi lain ngomongin buat GPU-nya ini diturunin ya guys. Buat aku untuk penggunaan casual ini ya sebenarnya nggak begitu ngaruh-ngaruh banget ya. Dan harusnya juga bakalan tetap lebih cepet ya guys. Nah, sekarang ngomongin buat perbandingan nyatanya, ngomongin buat iPhone 18 dan 18 Pro, ini bukan mana yang lebih bagus, tapi disesuaikan sama kebutuhan teman-teman semua ya. Beli iPhone 18 standar, kalau memang yang pertama teman-teman ini mau upgrade iPhone dengan versi budget yang lebih murah ya, seperti mungkin saat ini teman-teman pakai iPhone 12, 13, atau iPhone 15, mau upgrade ke iPhone 18, beli yang versi base model ini udah worth it banget ya. A20, RAM 12GB, itu loncatan yang besar banget ya guys, dan teman-teman bakalan ngerasa perbedaan speed yang cukup signifikan. Apalagi teman-teman juga nggak butuh fitur-fitur yang ada di kamera Pro modelnya seperti buat fitur telefoto. Teman-teman juga nggak butuh ProRes video, nggak butuh ProRAW. Kamera iPhone 18 standar itu masih punya sistem kamera yang bagus banget ya buat kebutuhan daily kalian. Jadi kalau teman-teman ingin upgrade iPhone dengan low budget, iPhone 18 udah menjadi pilihan yang paling bagus ya. Dan beli iPhone 18 kalau memang teman-teman ini fokusnya tuh udah pasti buat kebutuhan foto dan video ya. Seperti mungkin teman-teman butuh fitur-fitur baru, variable aperture, ProRes yang lebih bagus lagi. Ya udah ya teman-teman langsung sikat iPhone 18 Pro. Dan ingat teman-teman harus ngeluarin budget lebih mahal ya tahun ini. Nah, menurut aku itu aja ngomongin buat iPhone 18. Jadi secara overall,
Cuma ada upgrade tipis-tipis aja ya, kalau memang bener yang pertama, upgrade di bagian desain, di bagian chipset, dan di bagian kamera depannya. Ngomongin buat sistem lainnya overall mirip seperti iPhone 17 ya guys. Nah menurut teman-teman gimana nih ngomongin buat tahun ini? Lebih worth it beli iPhone 18 Pro atau iPhone 18? Silahkan ya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Share video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!